besar setiamu dalam kehidupan setiap kami. Wujud nyata dari kesetiaanmu dalam kehidupan kami adalah kami boleh ada sampai hari ini. Wujud nyata dari kesetiaanmu dalam kehidupan kami adalah kami masih boleh bernafas, masih boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya dengan iman kalau Tuhan menyertai kami sampai hari ini, kalau Tuhan setia sampai hari ini, artinya Tuhan sampai akhir kehidupan kami, sampai putir rambut kami, kau Tuhan yang tetap setia menyertai kehidupan kami. Artinya yang akan kami lihat adalah hidup kami pasti diberkati, yang akan kami lihat adalah bisnis pekerjaan kami pasti diberkati, bahkan yang akan kami lihat sampai anak cucu kami semuanya pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini setiap kami sudah boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami doa Tuhan, biar kiranya pujian kami, penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah, dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya Tuhan, siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami siap Tuhan, kami rindu untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami Tuhan bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan siang hari Tuhan, urapi, sucikan layakan untuk bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika dosa memohon ampun, kelemahan tubuh Tuhan Kau yang berikan kekuatan. Tuhan yang sucikan layakan hamba-Mu ini Tuhan. Hamba gak mampu tanpa Tuhan, tapi kami percaya ketika ada dalam tangan Tuhan, Tuhan sanggup bekerja luar biasa sehingga benar-benar setiap tiap-tiapnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama saudara berikan senyuman dulu saudara yang paling indah, paling manis, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Ada yang kreatif bilang haleluya, kalau sukacita, ada yang sarang-sarang apa-apa. Mantap sekali saudara. Puji Tuhan, siang-siang semangat cari Tuhan luar biasa. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Oke, langsung saja yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan, angkat tinggi sama-sama, katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka kitab kita saudara, Roma pasalnya yang ke-4 ayat 16 sampai 19. Roma pasalnya yang keempat ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Jadi beberapa ayat saja yang akan kita baca sebagai ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita. Nanti kita akan baca bergantian, saya 16, saudara 17, gantian 18, 19 kita akan baca sama-sama. Roma pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Oke, saya baca 16, saudara 17, gantian 19 sama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ayat 17 silakan. Ayatnya yang ke-18, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. 19 kita baca sama-sama. 3, ia imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usia telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa
rahim saudara telah tertutup. Tema khotbah saya hari saudara boleh munculkan di layar adalah bicara tentang orang benar. Sama-sama bilang sama saya, orang benar. Amin. Nah, kalau bicara tentang orang benar, apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib telah merubah posisi saudara dan saya dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Melalui apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, mengukuhkan posisi saudara dan saya, kita bukan lagi orang-orang yang ada dalam belenggu dosa, kita bukan lagi orang-orang yang ada dalam bawah tekanan dosa, tetapi kita telah dibenarkan menjadi orang-orang benar. Sama-sama bilang sama saya orang benar. Amin. Nah, saya mau bilang saudara, tapi sayangnya hari-hari ini saudara, banyak anak Tuhan masih bingung dengan posisinya sebagai anak Tuhan. Banyak orang Kristen masih punya pemahaman yang sangat kurang tentang predikatnya sebagai anak Tuhan. Nah, itu kenapa hari ini saudara, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya akan saya sampaikan sama saudara, untuk sama-sama kita jadikan pembelajaran, untuk kita punya pemahaman tentang orang benar, yaitu posisi saudara dan saya. Itu kenapa saya lebih spesifik bicara tentang ciri orang benar. Sama-sama bilang sama saya, ciri orang benar. Amin. Nah, ayat yang kita baca saudara ini memberikan ciri-ciri orang benar. Yang pertama ayat 16. Coba lihat ayat yang ke-16 saudara. Roma pasal yang keempat tadi saudara, kita baca di ayatnya yang ke-16. Yuk sama-sama yang sudah di sana, di ayatnya yang ke-16 boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca ayatnya yang ke-16. 3 ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan apa? Kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya tetapi juga sebab Abraham adalah di bagian awal dikatakan apa? Karena itulah kebenaran berdasarkan apa? Iman. Ciri orang benar yang pertama, boleh munculkan di layar poin yang pertama, adalah bicara tentang memiliki iman yang benar. Sama-sama bilang sama saya, iman yang benar. Amin. Alkitab dengan tegas berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Sekali lagi, Alkitab dengan tegas berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu. Artinya apa? Bicara tentang orang benar, tentu dasarnya haruslah iman yang benar. Dan saya mau bilang saudara, saya tegaskan dari mimbar ini saudara, di dalam Yesus adalah iman yang benar saudara. Iman yang benar hanyalah di dalam Yesus. Katakan amin. Yes, coba kita lihat Alkitab kita saudara, di Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Yohanes pasal yang ke-14 boleh lihat ayatnya yang ke-6. Yuk sama-sama yang sudah di sana bilang puji Tuhan. Sama-sama 3 ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dikatakan apa? Tidak ada, kalau tidak apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan kita menegaskan saudara, di bawah kolong langit ini tidak ada yang olehnya kita diselamatkan selain hanya dalam Yesus. Saya mau bilang saudara, bukan saya merasa paling benar. Terus saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, ada orang di luar sana bilang kita nggak boleh merasa paling benar. Mohon maaf saudara, dalam konteks iman, saya mau bilang saudara, kalau kita nggak merasa benar, kalau kita nggak meyakini kebenaran iman kita, sia-sialah kekristenan kita saudara. Dalam konteks iman, kalau saudara dan saya nggak meyakini bahwa kekristenan, bahwa Yesus adalah satu-satunya yang paling benar, saya mau bilang saudara, percuma jadi Kristen. Kalau saya nggak benar-benar yakin Yesus adalah yang paling benar, saya percuma jadi Kristen. Kalau saya tidak meyakini bahwa Yesus adalah benar-benar yang terbaik, saya nggak usah jadi pendeta, mendingan jadi boy band. Iya, ngapain saya jadi pendeta? Tetapi saya mau bilang saudara, karena saya tahu, saya yakini bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, Yesus adalah yang terbaik. Itu kenapa saya memutuskan diri saya untuk menyerahkan hidup saya untuk Tuhan saudara. Saya memutuskan untuk menyerahkan masa depan saya, sepenuhnya hidup saya sampai akhir hidup saya, sekapanpun Tuhan percayakan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, bicara tentang iman yang benar hanya ada dalam Yesus. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, keselamatan hanya dalam Yesus. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara, belajar dari kesaksian Bapak Gembala Sidang. Saya mau bilang saudara, benar-benar kita bersyukur kita sudah punya iman yang benar. Jaga dengan baik iman itu saudara. Kita bersyukur saudara dan saya, kita udah kenal Tuhan. Saya percaya bukan kebetulan saudara hadir di tempat ini. Amin. Bukan kebetulan saudara mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, tapi saya mau bilang ada rancangan Tuhan buat kehidupan saudara.
Amin. Saudara dan saya adalah bagian orang-orang yang dirancangkan Tuhan untuk terima keselamatan Tuhan. Amin. Kita dirancangkan Tuhan untuk terima kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Itu kenapa pesan saya, jaga dengan baik iman yang benar yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupanmu. Saya mau bilang saudara, seperti apapun yang dunia tawarkan di luar sana, saya mau bilang tetap jaga iman yang benar yang Tuhan sudah kasih. Amin. Pak Pendeta, masalahnya Pak Pendeta, di luar sana Pak Pendeta tawaran yang sangat menarik. Saya mau bilang saudara, mau seperti apapun tawarannya, mau sebesar apapun kekayaan yang ditawarkan oleh dunia, mau setinggi apapun jabatan yang ditawarkan oleh dunia, saya mau bilang saudara, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, di luar bukan tawaran Pak Pendeta, tetapi diskriminasi yang saya terima. Saya mau bilang saudara, mau seperti apapun diskriminasinya, mau semenderita apapun, sekali Yesus tetap Yesus. Lemes, pendeta harus semangat. Udah makan siang belum sih? Saya mau traktir, tapi banyak orang mahal. Saya mau bilang sekali lagi, Yesus tetap Yesus. Mantap. Baru anak tua. Sekali lagi, sekali Yesus tetap Yesus. Mantap. Karena saya mau bilang saudara, belajar dari kesaksian Bapak Gembala Sidang. Mereka rela kehilangan segalanya demi untuk apa? Demi untuk Tuhan Yesus, saudara. Amin. Jangan saudara, mohon maaf ya, karena tawaran di luar sana begitu menarik, akhirnya mohon maaf kau jual Tuhan. Karena tawaran di luar sana begitu menggoda, akhirnya kau tukar Tuhan dengan jabatan, dengan kekayaan. Aduh, rugi saudara. Ada seorang wanita terpelajar, saudara mungkin kenal saudara, punya keluarga latar belakang Kristen yang kuat saudara, tapi hanya karena seorang pria, hanya karena cinta dia tinggalkan Tuhan saudara. Aduh Tuhan Yesus. Singkat cerita saudara, akhirnya Tuhan ambil semuanya saudara. Sekarang mohon maaf saudara, menyesal saudara. Saya mau bilang lebih baik kau kehilangan segala sesuatu demi untuk Tuhan, daripada kau kehilangan Tuhan demi untuk segala sesuatu. Karena kenapa? Kalau kau kehilangan Tuhan untuk segala sesuatu, saya mau bilang kau kehilangan segalanya. Tapi kalau kau kehilangan segala sesuatu demi untuk Tuhan, janji Tuhan segalanya pasti ditambahkan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang, ayo saudara, mau seperti apapun keadaan, saya mau bilang sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan kita. Apalagi buat anak muda, banyak anak muda hari ini saudara masih suka tanya, Pak Pendeta boleh nggak Pak Pendeta sih? Ya kita kan ada di negara yang kita ini minoritas Pak Pendeta. Boleh nggak sih kalau aku pacaran Pak Pendeta dengan yang beda? Yang satu sama-sama aja belum tentu benar. Apalagi mau cari yang beda-beda. Yang sama-sama satu gereja aja, yang sama-sama penyembahannya belum tentu benar. Apalagi yang di luar sana yang nggak kenal Tuhan Yesus. Oh Pak Pendeta, masalahnya kan ini pelayanan Pak Pendeta. Pelayanan aja, pacaran jangan usah dipacarin. Kalau pelayanan harus dipacarin, nanti akan ngomong lewat, engkau juga mau diselamatkan. Udah yang bener aja lah. Cinta Tuhan dulu. Kalau mau pacaran harus dia cinta Tuhan dulu. Kalau dia tanya, apa sih persyaratan aku untuk mendapatkan kamu? Cinta Tuhan dulu. Kenapa begitu? Karena hatiku sudah kukasih sama Tuhan. Untuk mendapatkan hatiku harus orang yang memintanya sama Tuhan. Itu. Jangan Pak Pendeta. Masalahnya Pak Pendeta yang ada cuma itu. Di Indonesia ada 23 juta orang Kristen. Masa nggak ada? Gaulmu kurang jauh. Hanya bergaul di gereja. Artinya kau salah pergaulan. Ini aja nih masih banyak yang anak muda yang jomblo. Yang jomblo angkat tangan. Bilang kata sampai berharap. Bilang Pak Pendeta, tapi adanya cuma Abu Bakar. Ngapain? Pak Pendeta Abu Bakar mancung, bodoh amat. Mendingan yang pesek, yang penting keselamatan. Sama-sama terang. Daripada Abu Bakar, akhirnya kebakar. Kayak cerita di Manado, ada orang Manado namanya Alok. Alok datang ke Jakarta, merantau ke Jakarta. Sampai di Jakarta, dia ketemu 2 orang teman baru di satu mesnya, saudara. Pas perkenalkan yang pertama, nama saya Ahmed Abu Bakar. Abu Bakar, panas. Abu Bakar. Yang kedua, orang Ambon. Perkenalkan, nama beta Romi Bakar Besi. Oh, Tuhan Yesus. Besi bakar dia bakar besi, bakar besi. Alo nggak mau kalah. Abu Bakar bakar besi. Perkenalkan, alo pemadam kebakaran. Membawa ketenangan. Sekali lagi
Saya mau bilang saudara, bicara tentang orang benar, kita telah memiliki iman yang benar, amin. Mau seperti apapun sekali Yesus tetap Yesus. Karena ketika kita memiliki Yesus, keselamatan ada jaminan bagi setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sekali Yesus tetap Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua saudara, yang kedua, coba kita lihat ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, sama-sama kita lihat Alkitab kita. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Yuk sama-sama kita baca 3 ya. Sebab sekalipun apa? Namun Abraham berharap juga dan bahwa ia akan apa? Menurut yang telah demikianlah di bagian awal dikatakan apa? Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun apa? Abraham berharap juga. Poin yang kedua, ciri orang benar. Saya bicara tentang apa? Memiliki pengharapan. Sama-sama bilang sama saya, memiliki pengharapan. Ketika Abraham terima janji Tuhan, Tuhan ngomong ke Abraham, Abraham, aku akan menjadikan keturunanmu bangsa yang besar. Itu ketika Abraham usia berapa? Ini saya udah nanya satu dari pagi sampai malam, sampai siang ini banyak minta kecoh. Berapa usia Abraham ketika Tuhan ngomong memberikan janji pertama kali? Hah? Kok diam? Gak apa-apa, jawab aja. Salah nggak masuk neraka? Jangan saudara pikir ini penghakiman terjadi di sini. Tidak. Ini cuma nanya aja. 75? 100? 85? Tawaran tinggi bagus jadi. Yuk 75. Udah kayak lelang ya. Berapa? 75, 85, 100. Jawaban yang paling benar 75. 2 juta rupiah. Nanti minta sama koordinator, jangan sama saya. Banyak orang terkecoh karena di bagian terakhir dikatakan 100 tahun itu penggenapannya. Janjinya diterima pas 75 tahun, jadi butuh 25 tahun untuk penantian. Nah, Abraham 75, Sarah berapa? Pendeta Abraham ada salah. Sarah, berapa? Hah? Oh, berapa itu? Cuma dengar bulu-bulunya doang. 65. Hah? 60? 55? Kalian yang jawab 65. Abraham pecinta yang senior. Oke. Yang saya baca, Abraham sama Sarah beda 9 tahun. Berarti berapa? 75 sama? Udah agama 0. Matematika juga payah. Ini ibarat otak kiri dan kanan, payah kiri mati kanan. 66. Bayangin 66. Pertanyaan saya, masih mungkin gak itu? Secara logika manusia. Hah? Tadi saya sebelumnya cuma anak kecil yang bilang bisa. Kamu belum mengerti ya. 66 tahun secara manusia nggak mungkin. Saya aja membayangkan kalau saya jadi Abraham ketika Tuhan kasih suara Tuhan bilang sama saya janji Tuhan, Abraham akan kuberikan keturunanmu sebagai bagaikan bintang di langit banyaknya dan juga pasir di laut di pantai. Amin. Ketika saya lihat Sarah, mungkin Sarah bisa ngapain lihat ya? Ngapain? Lagi sambil makan sirih. Ngapain dia udah 66 tahun. Udah menopause berapa kali itu? Aduh Tuhan, ini kandungan udah expired. Tapi saya mau bilang, kita mencatat sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham dan Sarah berharap juga. Saya mau bilang karena kenapa? Mereka sadar posisi mereka sebagai anak Tuhan, bahwa dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Amin. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan kita terhadap kita diperhadapkan pada posisi Abraham dan Sarah. Terkadang dalam kehidupan kita diperhadapkan pada keadaan di mana sepertinya nggak ada pengharapan lagi. Sepertinya dalam bisnis udah mau bangkrut, nggak mungkin lagi bisa terbayarkan utang-utang yang ada. Dalam pekerjaan udah harus di PHK, udah harus dipecat, nggak mungkin lagi bisa dipertahankan. Dalam rumah tangga hal sepertinya udah mau hancur, udah nggak ada harapan lagi. Dalam kesehatan dokter udah vonis nggak mungkin bisa sembuh, udah vonis dokter udah kanker stadium akhir pasti meninggal.
Tapi saya mau bilang saudara, sadari posisimu sebagai anak Tuhan. Kita ini anak Tuhan. Dunia boleh tidak memberikan pengharapan, dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Saya mau bilang kita hidup hari-hari ini, apalagi di gereja ini, kita orang-orang yang melihat dunia boleh tidak memberikan pengharapan, tetapi kita bisa melihat Tuhan yang kita sembah sanggup kasih pengharapan. Apalagi di gereja ini saudara, ada orang-orang yang saudara, sudah divonis dokter nggak mungkin sembuh, tetapi akhirnya apa? Terima kesembuhan. Ada bayi-bayi dalam kandungan udah mati, dokter bilang nggak mungkin bisa hidup lagi, ternyata bangkit lagi saudara. Bahkan ada orang yang udah 10 jam di kantong mayat bisa bangkit lagi saudara. Saya mau bilang saudara, itu kenapa? Imani sungguh posisi kita sebagai anak Tuhan, Pak Pendeta. Tapi masalahnya nggak masuk di logika. Kekristenan memang bukan bicara tentang logika. Orang dunia cuma mentok di logika. Kita anak Tuhan ada satu level lagi di atas level logika, namanya level itu baru dipakai. Itu baru anak Tuhan saudara. Itu yang kita pakai. Orang dunia mentok, kita mau di dalam Tuhan pasti ada pengharapan. Amin. Saudara bilang, Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, keadaan saya udah benar-benar nggak mungkin. Pasti ada pengharapan saudara. Kalau orang tua biasanya lebih gampang menerima. Anak muda tuh kadang-kadang ngeyel saudara. Betul, saya hari-hari saudara ngelayanin anak muda, banyak banget yang nelfon saya saudara. Selalu nanya, jodoh terus. Kalau orang tua biasanya, Pak Pendeta tolong doakan Pak Pendeta bisnis saya. Ketika selesai berdoa, udah selesai. Pak Pendeta tolong doakan penyakit saya. Selesai berdoa, selesai. Anak muda, Pak Pendeta tolong doakan jodoh saya. Selesai, dalam nama Yesus Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Tutup telepon, 1 jam lagi telepon lagi. Pak Pendeta emang masih ada? Ada! Selesai, malamnya telepon lagi, Pak Pendeta serius ada. Memang jemaat Tiberias kadang-kadang, mohon maaf saudara, bikin pendeta darah tinggi. Betul, saya aja trauma saudara. Gara-gara nomor telepon saya masuk di buletin. Subuh-subuh ada yang nelpon, bukan nelpon biasa, video call. Ngapain video call pendeta subuh-subuh? Mau lihat saya lagi bobo? Jangan ketawa, kali aja pelaku nggak ada di sini. Subuh-subuh video call jam 3. Tuhan. Akhirnya aduh Tuhan, saya nggak angkat dulu Tuhan. Subuh-subuh video call. Akhirnya telepon biasa, saya angkat. Halo. Pak Pendeta lagi di mana? Jam 3. Gua pendeta lagi di mana? Oh Tuhan. Oh Tuhan, makanya kadang-kadang emosi saudara. Pendeta itu tadi yang pendeta emang jodoh. Saya mau bilang jangan takut. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta saya udah usia injury time, memang masih ada jodoh Pak Pendeta. Ini udah mau expire nih Pak Pendeta. Masih ada. Saya gara-gara itu sampai saya akhirnya googling saudara. Anak-anak Tuhan yang akhirnya menemukan jodoh di usia senja. Saya sampai catat. Ini menguatkan anak muda ya. Saya sampai catat ya. Oma Almeida 71 tahun menemukan jodoh. Jodohnya berapa? 18 tahun. Namanya Gary. Hebat banget di Gary. Nenek Ruby menemukan jodoh di usia 53 tahun. Oma Mary 52 tahun. Bahkan di Manado paling mantap 82. Oma Marta jodohnya 28. Makanya hari-hari ini jangan bilang sama saya, Pak Pendeta seperti ini ada pengharapan. Pak Pendeta udah mau 40 nih Pak Pendeta. Kalau kau baru 40, belajar dari kesaksian-kesaksian mereka. Baru 40 belum dapat jodoh, jangan takut. Kali aja jodohmu belum lahir. Tolong jangan gelik itu. Ini pengharapan. Sampai saya khotbah di minggu lalu di Nias. Datanglah ke tempat rumah sakit Persalin, bomnya urapan. Ada bayi lahir dalam nama Yesus, jodoh saya. Oh, haleluya. Ya. Saya mau bilang, tapi yang paling menarik apa santai-santai, sudah jam-jam begini lagi ya. Kita jangan terlalu berat-berat ya. Minggu lalu saya khotbah berat-berat. Hari kita relax-relax sedikit ya. Yang menarik dari kisah Oma Marta itu apa? Mereka ternyata kenalannya adalah saat si 28 ini nelpon, salah sambung yang ngangkat si Oma Marta. Dan ketika dia telepon, Oma Marta angkat, tiba-tiba obrolan itu menunjukkan benih-benih cinta di antara mereka. Yang paling saya penasaran adalah seperti apa sih suara Oma Marta sampai ada laki-laki anak muda 28 tahun jatuh cinta. Saya coba bayangin 82 kan pasti ketika ngomong kan
kan pasti suaranya ada aura-aura minyak kayu putih lah gitu saudara. Iya kan? Kan nggak mungkin suara Oma Marta masih halo kata. Pasti Oma Marta suaranya ayo kata-katanya. Tuhan Yesus. Saya penasaran, tapi saya takut telepon, takutnya saya jatuh cinta. Tolak dalam nama Yesus. Iyalah, saudara bisa bayangkan. Saya nanti kalau udah nikah, saya pengen kenalin istri saya sama saudara. Saudara bisa bayangin? Oke. Biasanya kan saya keluar bawa properti, ini saya keluar bawa istri. Aduh, mesin saya nggak ada ya. Mesin Subitus itu paling the best di sini. Nggak ada. Serius, aku serius hari ini, bro. Saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, saya nggak tahu kondisi yang sedang saudara hadapi apa. Tapi saya mau bilang, mau seperti apapun keadaanmu hari ini, sekalipun dunia sepertinya tidak memberikan pengharapan, imani sungguh di dalam Tuhan kita, anak Tuhan selalu ada pengharapan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Bilang sama yang ngomong, dan pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan saudara. Kita lihat ayat yang ke-19 saudara. Ayat yang ke-19 boleh munculkan di layar. Yang terakhir saudara, ciri orang benar. Yang ketiga, yang terakhir ayat 19 boleh munculkan. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca 3 ya. Imannya walaupun tubuhnya apa? Karena usianya telah kira-kira ini sudah mau penggenapan saudara. Dan bahwa rahim Sarah apa? Telah tertutup. Di bagian awal dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tubuhnya boleh jadi lemah, tapi karena dia sadar dia anak Tuhan, dia hidup dalam Tuhan, ada satu kebenaran yang akhirnya dia terima bahwa di dalam Tuhan selalu, boleh munculkan poin ketiga, selalu ada kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, memiliki kekuatan. Amin. Dalam Tuhan ada beban nggak? Ada. Dalam Tuhan ada masalah nggak? Ada tantangan nggak? Ada lah. Ya. Apalagi saya lihat banyak-banyak saudara, banyak yang perlu beban. Ya. Puji Tuhan tadi udah ketawa, udah terhilang beban sebagainya. Dalam Tuhan ada beban. Saudara punya pekerjaan, punya bisnis, ada beban? Ada. Saudara nggak punya pekerjaan, ada beban? Ada. Saudara pengangguran, beban keluarga. Ya. Saudara menikah, ada beban? Ada. Tidak menikah juga beban. Omongan tetangga, beban. Apalagi namanya orang-orang tetangga sekarang, ngeri-ngeri. Saudara nganggur, bebannya omongan tetangga juga. Dia nganggur tapi banyak duit. Babi ngepit ya. Kalau saudara ketemu tetangga kayak gitu, urapin rumahnya dalam nama Yesus. Bibir-bibir itu dipatahkan dalam nama Yesus. Beban pasti ada. Saudara punya suami yang cakep, beban nggak? Cakep, beban. Punya suami yang jelek, beban, beban. Untuk sini cakep semua ya. Iya. Sampai ada yang bilang ini, Pak Pendeta, saya punya istri cakep. Punya istri cakep beban nggak? Yang jawab langsung ibu-ibu. Buat suami-suami saya bilang, ya ada bebannya juga. Karena apa? Istri cantik, maintenance-nya pasti mahal. Iya. Kecantikan istri, maintenance-nya minimal tuh SK2. Skincare-nya kamu harus body shop minimal. Kalau Wardah gatal-gatal gitu. Iya. Viva alergi. Harus yang mahal. Punya istri yang tidak cakep. Kalau kata pendeta senior, yang cakep bikin sakit hati, yang jelek sakit mata. Pegang di sini semua orang cakep di mata orang yang tepat. Suami jelek, beban kan beban. Ada yang bilang begini, harta dan tahta
jelek nggak apa-apa, asal banyak duitnya. Habis itu dia ralat, nggak jadi deh, biar banyak duit. Lagi gue lihat dia, sarapan gue lihat dia, sebelum tidur gue lihat dia lagi. Ntar sesak napas gue lihat dia. Yang cakep, punya suami cakep, beban nggak? Hah? Beban lah. Saudara punya suami cakep, terus banyak duit lagi, terus sukses, terus murah senyum, terus humoris lagi. Ini persuasif selling. Aduh, saya mau bilang saudara punya suami yang cakep, sukses, baik. Aduh, entah saudara punya istri udah nikah udah lama sekali di luar pelakor lagi. Tuhan, aku tahu Om Joni udah punya istri, tapi aku percaya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Ayat andalan dia, mintalah maka diberikan kepadamu. Beban. Pak Pendeta emang ada pelakor pakai ayat ada, pelakor Kristen aja. Yang suaminya pernah digoda pelakor Kristen, boleh kata? Oh ya udah, nggak enak kalau gitu. Yang pelakor angkat tangan. Beban, pasti beban. Ikut Tuhan bukan berarti nggak ada beban. Elia aja melayani Tuhan mati-matian. Ada proses di mana Elia sampai depresi sudah. Tapi saya mau bilang hebatnya, karena Elia punya Tuhan, seperti apapun beban yang dia pikul, akhirnya dia bisa lewatin semua karena ada Tuhan dalam hidupnya. Apapun beban saudara hari ini, saya mau bilang, sadari posisi kita ini anak Tuhan. Amin. Pak Pendeta, masalahnya Pak Pendeta beban yang saya pikul udah terlalu berat, sepertinya saya nggak mampu. Kalau itu yang ada di pikiran hari ini, artinya kau sementara lupa posisimu sebagai anak Tuhan. Pak Pendeta, tapi masalahnya beban yang saya pikul terlalu berat. Kekuatan saya terbatas, Pak Pendeta. Artinya kau lupa dari mana sumber kekuatanmu. Orang dunia boleh bilang lemah karena kekuatannya terbatas, tapi kita anak Tuhan beda. Kita punya sumber kekuatan yang tanpa batas, yang berasal dari Tuhan yang kuasanya tanpa batas. Seberat apapun beban yang kita pikul, dengan bangga kita bisa bilang sama beban kita, sama masalah kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Yesus yang memberi kekuatan kepadamu. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti kuat, aku pasti sanggup. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kamu pasti kuat. Bilang sama yang ngomong, kamu pasti sanggup.